atau biasa disebut Abi Mulyadi. Kepada beliau kami persilakan. Pak Fadol, obat. Mau yang ini aja. Itu aja. Kalau lama saya mah nambah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Zainal Anbiya. Assalamualaikum ya asfal asqiya bijahi Rasulillah. Nas'alukal karamah wal ma'unah wa syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sangat saya hormati pengatur acara, pemindah waktu, yaitu sekaligus MC yang alhamdulillah MC ini menghibur para jemaah semuanya, alhamdulillah, karena beliau adalah selaku bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah memang suka menghibur. Di TV kalau ibu tahu tuh yang zaman dulu tukang ucak tuh ya, Kang Ucak kayak orang gila ya. Karena pelawak mah harus begitu, kalau nggak begitu nggak bakalan laku bu. Alhamdulillah beliau juara dulu tuh API Akademi Pelawak TP tuh 5 itu paling jelek mereka mah tuh. Rekan yoga yang kemarin tuh yang juara 1 Akademi Indosiar. Alhamdulillah kita dihibur oleh pengatur acara kita. Mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat saya hormati Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram, para alimul ulama, para kiai, para asatid, baik pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, wabil khusus para qori-qori nasional kita yang alhamdulillah tadi telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Insya Allah setelah saya ada, baru aja kemarin juara 1 tingkat Provinsi Banten juga. Beliau selaku qori nasional Haji Ustadz Suryadi Sunarnullah. Insya Allah beserta penceramah kita ada ilallah, ada ila Rasul Al-Habibana, yaitu Abuya Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asyegaf. Beliau sekarang alhamdulillah sebentar lagi sampai. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ahli ilmu agamanya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, diberkahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan meninggal dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya hormati, insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada aparatur pemerintah, alhamdulillah mungkin kita melihat baru datang beserta jajarannya, beserta babinsanya, binmasnya, beserta kepala kadesnya maupun yang mewakilinya yaitu Bapak Sekdesnya. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita
kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil, dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, dijadikan pemimpin-pemimpin yang jujur. Kalau kita husnudzon kepada seorang pemimpin, insya Allah bu, kampung kita akan dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemah ripah repeh rapih loh jinawi, insya Allah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada seluruh jamaah ibu-ibu yang insya Allah cantik-cantik, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta ketua-ketua pengajiannya. Mudah-mudahan yang hadir ke tempat yang menjadi benteng Islam ini, yang hadir ke tempat yang mulia ini, berada lokasi di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, beserta para wali santri semuanya, beserta para jamaah, bapak-bapak yang alhamdulillah ikut eksis hadir karena pengen diberikan keberkahan oleh Allah, beserta para anak-anak santri saya, putra-putri yang berada di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa oleh Allah, doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampura oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki kita, diangkat derajat oleh Allah, diberikan anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat yang mulia ini mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin saya di sini saya itu sambutan sekaligus ingin memberikan nasihat. Wabil khusus terutama saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, sekalian mewakili ketua pengajian Majlis Taklim Al-Quran Hidayatul Furqan, ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada siapa? Wabil khusus kepada orang-orang yang baik, kepada para donatur yang telah memberikan pemikirannya, tenaganya, hartanya yang telah dikorbankan demi terselenggaranya akan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan kita, pengorbanan kita, pemikiran kita senantiasa Allah yaitu berikan pahala yang berlipat ganda. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih apabila ada kekurangannya, suguh tamunya yang tidak memadai atau tidak ada kue, tidak ada pisangnya, tapi alhamdulillah mama sudah dikasih berkatnya, alhamdulillah. Karena niat kita kesini pengen silaturahmi betul, niat kesini kita pengen ngaji betul, niat kita kesini pengen menuntut, bukan mencari berkat, bukan mencari bohong. Kenapa? Mohon maaf ibu, ini pondok pesantren saya dirikan kurang lebih 3 tahun, betul. Kalau memang saya pengen komersil gampang, mudah. Di mana-mana pondok pesantren mahal. Pondok pesantren pengen sekolah minimal masuknya jutaan. Di sini mah tidak dipungut biaya, coba bayangkan. Santrinya aja gratis. Saya pengen berjuang sama wali santri, yang punya silahkan, yang tidak punya tidak diwajibkan. Luar biasa apa tidak? Berhubungan saya punya jemaah Majlis Taklim, didukung sama warga, didukung sama kampung Warnasari, dikomandai oleh Ustazah Lalaknya Ela beserta yang lainnya. Alhamdulillah. Saya juga ingin mendoakan beribu-ribu terima kasih kepada jemaah Majlis Taklim Al-Quran Hidayatul Furqan yang telah ikut berjuang, yaitu dari mulai saya di sini bu, silaturahmi sampai saya dapat jodoh. Istri saya yang tercinta mungkin saya sudah 13 tahun, di mana berada di kampung Warnasa, udah jadi warga desa Cilebu Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin memperjuangkan fisabilillah para santri pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan. Mudah-mudahan anak-anak saya dijadikan anak-anak yang soleh, dijadikan ahli ilmu agamanya Allah,
dijadikan orang-orang yang berguna, tunduk patuh kepada keluarganya terutama kedua orang tuanya. Mudah-mudahan para santri yang berada di pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, wabil khusus di pondok pesantren manapun, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat derajatnya menjadi lemburan dosa bagi kedua orang tuanya. Karena ketika kita mondokin anak di pondok pesantren, dimanapun kita mondokin anak, itu kita harus punya kebanggaan, Bu. Karena anak kita yang berada di pondok pesantren, sakitnya anak kita itu sudah menjadi leburan buat kedua orang tuanya. Anak kita merintih, menangis, kagak betah, pengen pulang di pondok pesantren. Menangis, pagi menangis, siang menangis, mau sholat menangis, mau ngaji menangis. Pas ditanya, kenapa Aa nangis? Pengen pulang, kagak betah, ingat ama umi, ingat ama bapak, ingat ama mama, ingat ama orang tuanya kuat tuh. Orang tuanya kagak mau kalah sama anaknya. Pertama mah wajar 1 hari, 2 hari kagak betah. Tuh Neng Nia sudah 2 tahun yang tadi dipanggil. 2 tahun. Dia bukan berarti orang kagak mampu kok di sini semua. Tidak saya sepelekan, wali santri di sini mampu semua. Berhubungan, Bu, maaf. Yang namanya mondok itu adalah hidayah. Namanya mondok itu adalah hidayah. Anak di pondok pesantren berarti kita bangga. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan ke pondok pesantren. Anak dimanapun itu adalah sudah jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua harus bangga, harus senang ketika anak kita lagi mondok di pondok pesantren, dimanapun mondoknya. Karena anak yang mondok di pondok pesantren itu lebih nyaman. Anak di pondok pesantren itu lebih mulia. Anak di pondok pesantren ketika orang tuanya ketakutan. Yang namanya di pondok pesantren kerjaan anak kita apa, Bu? Ngaji, sholat, ngaji, makan. Betul. Coba kalau di luar main HP. Betul. Nongkrong di jalanan, TikTokan, buka-buka YouTube, buka-buka HP, WA-an, pacebokoan, tawit-tawiteran. Betul apa betul? Di rumah, coba kerjaan anak kita di pondok pesantren. Yang anak kita kerjaan bukan TikTokan, betul. Mereka baca sholawatan. Anak kita kerjaan bukan TikTokan, di rumah TikTokan. Tapi di pondok pesantren kerjaan anak kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ngaji taklim, ngaji fikih, ngaji alat. Pokoknya mah luar biasa, Bu. Makanya wajar ada anak kagak betah di pondok pesantren. Kerjaannya ngaji, kerjaannya sholat, emang kagak jenuh, Bu. Betul, kita ajak ngaji jenuh, betul. Kita ajak sholat juga jenuh, betul. Sholat datang ajak emang buru-buru ke air, emang buru-buru sholat. Tanyain nih santri di sini, Bu, alhamdulillah luar biasa. Datang azan zuhur langsung sholat berjamaah, Bu. Ngaji baca Quran sampai jam berapa? Sampai 2:30. Istirahat 1 jam, sholat berjamaah lagi, ngaji lagi sampai jam 5. Istirahat 1 jam, makan, habis maghrib sholat berjamaah, istirahat lagi jam berapa? Istirahat cuma 5 menit, sholat berjamaah, sholat isya. Setelah sholat isya dan ngaji 2 jam sampai jam 10 baru molor. Jenuh apa kagak? Jenuh apa kagak? Jenuh, Bu. Betul. Makanya wajar, Bu. Mayoritas umat Islam, maaf, ketika yang berada di pondok pesantren, insya Allah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ujian, kita tahu teguran, kita tahu musibah. Sampai sekarang, Bu, maaf, kenapa kita diuji oleh Allah? Karena hampir 70% mayoritas umat Islam banyak yang maksiatnya ketimbang taatnya, banyak yang durhaka ketimbang takwanya. Wajar Allah menurunkan musibah, wajar Allah menurunkan ujian, teguran, wajar Allah menurunkan azab. Karena banyak umat Islam yang tidak yakin dengan belajar ilmu agamanya Allah. Banyak umat Islam yang mensepelekan tentang masalah ilmu Allah. Harusnya sholat ditinggalkan sholat, yang seharusnya ngaji tinggalkan ngaji, yang seharusnya ngabdi sama suaminya. Banyak para istri yang membangkang kepada seorang suaminya. Ngapus ya cimunas. Betul apa betul? Makanya doain nih saudara-saudara kita banyak yang tertimpa musibah ujian. Kita mah luar biasa. Berada di Cirebon Timur selamat, aman, nyaman. Kagak ada gempa-gempa ada, tapi alhamdulillah selamat.
Coba Bu di Jawa Barat Cianjur, kemarin di mana di Jasinga yang ada di Sukajaya, terus di Palu, sekarang lebih luar biasa Bu. Gempanya luar biasa, ujiannya luar biasa. Alhamdulillah pemerintah Desa Cilebut Timur sudah silaturahmi ke sana, memberikan donasi. Alhamdulillah, doakan para pemerintah kita, ulama-ulama kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang alhamdulillah berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang menjadi benteng Islam ini, mudah-mudahan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan putu taufik hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan kita para wali santri yang alhamdulillah yang mendokin anaknya, saya mengucapkan ribu terima kasih. Saya sebagai pengurus beserta Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan hanya bisa memberikan ilmu, hanya bisa memberikan perjuangan buat mereka, karena saya di sini hanya mengabdi buat apa? Buat mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini pondok pesantren bukan komersil. Di sini tidak ada bayaran per bulan misalkan. Kalau di sini ada bayaran per bulan, misalkan 1 bulan 500.000, mungkin saya orang paling kaya di Cirebut Timur. Alhamdulillah, tapi kayak saya buat emak-emak aja dah. Yang lagi berjuang, alhamdulillah. Di sini masih ikhlasnya aja. Yang punya mau infak sila, yang mau sedekah sila. Tadi yang telah memberikan infak ada yang 2.000, ada yang 5.000, 10.000, 50.000. Insya Allah manfaat barokah dunia akhirat. Karena di sini adalah sedekah yang paling utama adalah buat fisabilillah. Insya Allah buat apa? Buat makan santri, buat pembangunan pondok pesantren sila. Yang penting ibu-ibu jamaah semuanya ikhlas. Pengen masuk surga, pengen? Insya Allah. Hanya itu mungkin sambutan atau nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sambutan dan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.